mana saja dan kapan saja. Pastikan Anda selalu menyimak 97.6 Radio Elbas FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan setia dimanapun kalian berada. Hai, kembali lagi bersama Dini. Tentunya di segmen kali ini podcast Elbas ya. Segmennya masih di segmen komunikasi. Kita ke part 2 ya, part kedua dari podcast kita sebelumnya di segmen komunikasi. Dan rekan setia, jangan lupa nih Dini informasikan kepada semuanya, jangan lupa berlangganan subscribe, terus juga like, comment, and share kepada teman-teman ya, supaya kita di masa pandemi ini tetap produktif mencari ilmu ya rekan setia. Oke, dan Dini harapkan kita semua dalam keadaan sehat. Boleh nih teman-teman rekan setia semuanya sembari dengerin podcast, sembari menyiapkan cemilan-cemilannya biar ilmunya menyerap dan keadaan hatinya sangat baik ya. Dan seperti biasa Dini nggak sendiri teman-teman ya. Dini didampingi oleh narasumber kita yang sudah tidak asing lagi. Ya, Dini bersama Ibu Karya Elwarda atau biasa dipanggil atau disapa Mem Warda. Iya. Selamat pagi menjelang siang ya Mem ya. Selamat pagi jelang siang ya. Apa kabarnya nih Mem? Alhamdulillah sehat. Seperti biasa sehat luar biasa. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar ya. Seperti biasa juga kalau Mem tuh sudah menjadi narasumber pasti studio itu terang benderang ya. Dan memang kita terus mungkin karena pilihan warna-warna hijabnya ya Mbak Dini ya. Berwarna-warni dan bermotif itu menghangatkan suasana juga sih. Bukan memanaskan, asal jangan memanaskan ya. Menghangatkan ini beda ya. Menghangatkan suasana. Ya. Jadi dapat chemistry-nya nih hari ini. Betul. Seperti hari-hari biasanya ya Mem ya. Oke. Ya. Mem banyak sepertinya nih Mem. Iya. Kita menyambung obrolan atau diskusi kita mengenai segmen komunikasi yang tak lain dan tak bukan itu mengenai dunia penyiaran. Benar. Kemarin sudah kita bahas sedikit ya Mem ya tentang apa aja sih yang dibahas atau tema-tema apa aja atau sub-sub apa aja yang ada dalam materi kepenyiaran. Kemarin sempat Mem singgung ada 14. Ya, waktu itu volume 1 ya. Yes. Volume 2 ya. Nggak terasa kita sudah masuki volume 2 ya. Oke. Dan hari ini Dini pengen lebih kenal jauh nih Mem tentang boleh ya. Jadi tentang perasaan ya, bukan ya. Maksudnya tentang sejarahnya radio. Mungkin awal sampai sekarang tuh ada di hatinya masyarakat Indonesia dan sangkut pautnya mungkin dengan Indonesia mungkin ada ya Mem ya. Sangat ada sekali kaitannya ya. Kalau ditanya bagaimana hubungannya erat sekali ya, dan akrab sekali ya. Seperti Dini ya. Oke, dan mungkin nanti bisa disinggung sedikit tentang karakteristiknya radio Mem. Iya. Oke, kita mulai dari sejarahnya dulu nih Mem. Silakan. Oke. Betul. Dimulai dari menit keberapa? Menit kesekian ya, menit terlewat kesekian dari ya. Sekian ya. Oke ya, jadi ya nggak terasa ini sudah volume kedua dan tadi kalau kata Mbak Dini jangan lupa siapkan segala sesuatunya untuk mendengarkan podcast ini dengan baik-baik ya. Satu lagi nih lupa yang diingatkan nih Mbak Dini, tidak hanya makanan ya. Apa tuh? Biasanya manusia kan kalau hanya mendengarkan kuping lewat kuping saja tapi tidak dicatat ini ini ya. Pena dan buku jangan sampai lupa ya. Jadi tradisi mencatat ini meringkas, mengambil intisari dengan mencatat sesuatu yang kita dapatkan ini penting sekali ya. Setidaknya walaupun tidak terdokumentasi dengan baik nantinya di catatan, minimal dengan kita mendengar dan mencatat itu double jadi ya. Yang kita dapatkan jadi menyerapnya tuh jadi lebih gampang. Seperti itu ya. Jadi jangan lupa nanti pas pada saat podcast ini yang lupa ambil pena, nggak ada pena pensil, nggak ada pensil apa sajalah yang bisa dipakai untuk menulis ya. Benar. Ya, sama bukunya. Nah, itu rekan setia dan juga para mahasiswa yang mengambil mata kuliah praktek siaran radio. Ya, betul. Dan juga mungkin untuk masyarakat yang emang seperti yang kemarin ya yang tertarik ya ke penyiaran bisa. Betul, dia bisa mendengarkan juga ini ya. Dan ini apalagi kita bicara tentang sejarah penyiaran radio, kemudian nanti karakter radio ya, karakter radio seperti apa.
Nah, ini penting sekali karena kalau sudah berkaitan dengan sejarah ini kan wawasan ya. Yes, Siapapun harus tahu, saya rasa harus tahu. Jadi kalaupun besok si ibu tahu, ya tahu lah orang gua gaul gitu kan. Bener. Saya gaul dong ya. Nggak Siapa ketinggalan bilang ibu-ibu berita. tidak tahu misalnya, atau ibu rumah tangga, dia juga bisa menikmati podcast ini dengan begitu sejarah Iya. radio ya. Bener. Sejarah radio ya. Oke. Radio. Ini tidak boleh belipat ya, artikulasi harus jelas Harus ini ya. jelas. Oke, nanti diprotes ya. Baik, nah jadi Mbak Dini kalau tadi kalau minggu yang lalu ya, minggu yang Yes. lalu kapan gitu ya kita kita rekaman podcast itu kan belajar sejarah itu kan biasanya boring ya. Ya, Eh, bosan. bosan ya, jenuh. tapi betul karena identik dengan tahun-tahunnya, nama-nama orangnya ya kan, belum lagi cara orang menyampaikan itu monoton. Tapi saya rasa sih pada pagi menjelang siang ini ya, duet sama Mbak Dini ini kayaknya nggak akan ada bosan Iya, ya. nggak ada bosan Apalagi ya. nanti sudah disentil-sentil cemilannya ya, jadi tidak mengantuk ya. Dan Celetukannya ya. Oke, jadi belajar sejarah itu tidak terasa 30 menit nanti sudah habis aja. Kita coba dulu ya. Kita coba. Oke. Yes. Ya, dan kita masuk ke sejarah penyiaran radio ini sekilas pandang ringkas saja ya, tidak usah memang tidak usah panjang, mungkin dari 30 menitan waktu yang kita punya sekitar 15 menitan mungkin untuk sejarah ya, sejarah penyiaran radio. Nah, ini kita mulai dari definisi radionya dulu ya Mbak Dini dan semuanya. Ini dikutip dari, ini ada bahasa Inggrisnya ya. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa ya. Sembari Iya. belajar berbahasa Inggris Iya, ya, Bapak operator ya. Iya, saya cuma khawatir Iya. takutnya Mbak Dini tadi agak kaget nanti kalau saya Oke. nyebut ya. Itu bahasa sehari-hari sih sebenarnya, Mem. Iya, oke ya. Ini saya ambil dari The Encyclopedia. Oke. Oh, Masya Allah ya. Encyclopedia. The Encyclopedia of Americana International. Jadi kalau ada Americana itu ingat apa ya, yang bahasa Argentina ya, espresso seperti Iya, itu ya. kayak Oke, kopi ya, Americana, bener ya, Americano itu ya. Jadi kalau di Encyclopedia of Americana International ini tahun 83 ya. Americana ceritanya, ini tapi adiknya siapa, Mem? Americana adiknya Indonesiana. Oh, Enggak ya, kita nggak ada hubungan ya. Nggak ada, jauh Amerika dong, ya, ya. Indonesia ya. Benar, ya. Bisa saja nih Mbak Dini ya. Oke, jadi definisi radio itu adalah alat komunikasi yang menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, ini pakai berat nih mainan ya. Yes. Gelombang elektromagnetik, bukan yang biasa-biasa nih ya. Pakai gelombang elektromagnetik yang disebarkan melalui ruang pada kecepatan cahaya. Oke, bukan ya. gelombang cinta. Bukan. Tapi Gelombang elektro. iya, dan bukan juga gelombang cinta kayak nama bunga ya. Yes. Oh ya, oke, ini kemana-mana. Oke, Iya, lanjut, Mem. oke ya. Jadi biar yang mendengar juga tidak boring ya. Jadi ini ceritanya gelombang elektromagnetik, sudah bicara gelombang cinta ya, udah bicara bunga, mana-mana ini narasumbernya ya. Iya. Oke, jadi itu ya, diingat-ingat ya, alat komunikasi. Jadi radio ini adalah alat komunikasi, ini kata kuncinya, alat komunikasi yang dia menggunakan gelombang elektromagnetik ya, jangan ditambahkan cinta. Yes. Salah tadi ya Mbak Dini ya, nanti Yes. bisa ngawur nih ya. Yang disebarkan melalui ruang pada kecepatan cahaya. Itu radio ya. Itu radio ya, Mem. Diingat-ingat ya. Jadi gelombang elektromagnetik yang digunakan dalam komunikasi radio ini ya Mbak Dini dan semuanya itu persis dengan cahaya dan gelombang panas gitu ya, tapi frekuensinya lebih rendah. Oke. Silakan dibayangkan saja, kalau pusing tidak usah mual. Iya, benar. Kalau pusing nggak Ya, usah mual. nggak usah mual ya. Benar. Ya kan. Kadang-kadang nanti belum nampak apa. Pokoknya diresapi saja dulu ya, diresapi, dipahami ya. Nah, itu rekan setia dan juga para mahasiswa semuanya. Dan ada satu lagi nih, kalau menurut Anton Mulyono, ini kita ambil ringkas saja menurut dua pengertian ya. Tadi yang pertama itu menurut di Encyclopedia of Americana International, ensiklopedia ya. Kemudian menurut menurut tokoh yaitu Pak Anton Mulyono, dia ringkas saja bahwa radio itu adalah siaran atau pengiriman ya, pengiriman suara atau bunyi melalui udara. Udah ringkas tuh. Oke, itu yang Jadi paling intinya ringkasnya, ringkas Mem, ya. Jadi ngirim suara lewat udara. Oke. Itulah dia radio. Mengudara di ruang Betul. dengar rekan setia. Nah, Oke, oke, rekan setia kita punya ya. Yes. Elbas ya. Elbas dong. Oke. Nah, kalau tadi itu lengkap dengan istilah gelombang elektromagnetiknya. Itu juga nggak apa, tidak apa-apa harus diketahui juga biar tahu detailnya. Tapi kalau simpelnya radio itu adalah siaran atau pengiriman suara atau bunyi melalui udara Oke. ya. Jadi suara kita ada di udara Iya, ya. benar. Meskipun orangnya nggak ada nih. Iya, tapi orangnya nggak suaranya- terbang ya di udara Yes. ya kan. Cukup stay di studio, suaranya ada di Suaranya, udara. oke. Betul sekali. Nah, kita masuk selanjutnya nih ya Mbak Dini dan semuanya. Jadi penemu radio dulu nih.
Mbak Dini pasti belum tahu. Oh, Saya kasih tahu maksudnya. Yes, Dini Ah, ya, belum tahu ya. nih. Oke. Apa sih? Siapa sih? Siapa ya? Oke. Nah, di sini kalau